Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1446. Charlie mengulurkan tangannya untuk menutupi setengah wajahnya. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana menanggapi mertuanya yang bodoh ini. Pada saat ini, Jacob menekan tombol jawab dan berkata, "Hei, Claire. Aku pulang dengan Charlie." Saat itu dia mendengar suara marah Claire dari kursi belakang. "Ayah, kamu benar-benar mengecewakanku." Jacob berteriak ketakutan. Teleponnya terlepas dari tangannya dan terjatuh. Dia tidak peduli untuk mengangkat teleponnya. Dia menatap Claire di belakang dengan ngeri. Claire. Kamu di dalam mobil." Claire bertanya dengan marah. "Memang kenapa kalau saya di dalam mobil? Jika saya tidak berada di dalam mobil, saya tidak akan tahu bahwa kamu telah berselingkuh." Jacob tiba-tiba tampak seperti menginjak ekornya, dan berseru, "Oh, Claire, jangan bicara omong kosong. Kapan aku selingkuh?" Claire berkata, "Kamu dan Bibi Hall telah mencapai tahap saling memberi hadiah yang begitu mahal. Kamu masih memiliki istri. Kamu berkumpul dan makan malam secara pribadi. Bukankah ini selingkuh?" Jacob buru-buru berkata, "Ini bukan selingkuh. Bibi Hall dan saya saling menghormati, dan tidak pernah melewati batas. Selain itu, saya dan ibumu sudah berpisah dan tidak memiliki hubungan. Perceraian hanya soal waktu. Bahkan jika saya benar-benar selingkuh, itu tidak bisa disebut selingkuh. Itu namanya memulai hubungan baru. Kamu. Wajah Claire memerah karena marah. Dia berkata dengan berlinang air mata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku selalu berpikir kamu adalah ayah dan suami yang baik. Tapi kamu sudah sangat berlebihan sekarang. Kamu telah bersama ibu lebih dari 20 tahun. Dan telah mengalami pasang surut selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika tidak ada cinta, harusnya selalu ada kasih sayang keluarga, bukan? Setidaknya harus memberi ibu sedikit rasa hormat kan?" Jacob menjelaskan, "Saya tidak pernah tidak menghormatinya. Jika aku tidak menghormatinya, aku sudah bersama dengan Matilda sejak lama. Karena aku menghormatinya, aku akan secara resmi menceraikannya, dan kemudian akan bersama Bibi Hall." Claire menangis dan bertanya, "Mengapa kamu harus menceraikan ibu? Mengapa kamu harus bersama Bibi Hall itu? Tahukah kamu bahwa pendekatan ini tidak bermoral? Apakah Bibi Hall mengetahui bahwa dia menjadi pihak ketiga, mengganggu hubungan ibu dan ayah? Jika kalian menikah, ini akan menjadi pernikahan tidak bermoral." Jacob juga cemas, dan berkata, "Bibimu bukan pihak ketiga, ibumu yang pihak ketiga." Claire tercengang. "Ayah, omongan kosong apa yang kamu bicarakan?" Jacob berkata dengan dingin, "Aku tidak berbicara omong kosong. Seharusnya aku bersamamu Bibi Hall. Jika bukan karena ibumu yang jadi pihak ketiga dan membawaku ke motel saat aku mabuk, bagaimana mungkin Bibi Hall menjauh dan pergi dariku?" Jacob bersemangat dan melanjutkan, "Claire, apakah kamu tahu betapa tidak tahu malunya ibumu saat melakukan hal buruk saat itu? Ibumu adalah teman sekamar dan sahabat dekat Bibi Hall. Bagaimana denganku? Aku adalah pacar Matilda saat itu, pacar sahabat ibumu. Ibumu memanfaatkan aku dan bahkan mengajakku berhubungan seks saat aku mabuk. Lalu dia berlari untuk pamer di Bibi Hall bahwa dia hamil, membuat Bibi Hall menjauh dariku saat itu. Ibumu juga memaksaku untuk menikahinya karena dia mengandung kamu. Ibumu adalah pihak ketiga yang tidak bermoral." Claire benar-benar tercengang ketika mendengar ini. Dia sering mendengar ibunya bercerita bahwa ayahnya memiliki cinta pertama. Tetapi ibunya selalu mengatakan cinta pertama ayahnya itu adalah rubah. Dia tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka saat itu. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa orangnya saling mencintai secara normal. Dan hanya ada sedikit gangguan di antara mereka. Namun, setelah mendengar apa yang ayahnya katakan malam ini di mobil, dia menyadari bahwa ibunya lah yang menjadi orang ketiga dalam hubungan ayahnya dengan Matilda. Ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang hubungan dan cinta orang tua selama lebih dari 20 tahun. Bab 1447.
Claire tertegun dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi cerita ayahnya. Jacob, di samping Charlie, penuh dengan penyesalan. Dia menangis dan berseru. Saat itu, saya dan ibumu tidak memiliki dasar cinta emosional yang sama sekali. Sejujurnya, saya bahkan tidak banyak berinteraksi dengan ibumu sebelum saya minum malam itu. Kamu pasti bisa melihat Bibi Hall jauh lebih baik daripada ibumu dalam semua aspek. Tidak mungkin bagi pria normal manapun mau dengan sukarela meninggalkan Bibi Hall dan memilih ibumu. Aku benar-benar tidak berdaya. Mengatakan itu, Jacob melihat keluar jendela dengan wajah sedih, dan berkata dengan sakit hati, sebelum itu, saya dan Bibi Hall sudah merencanakan kehidupan kami setelah lulus. Kami akan pergi ke Amerika Serikat untuk kuliah lebih lanjut. Kamu harus tahu, saat itu sangat populer pergi belajar ke luar negeri. Semua orang berusaha keras bisa keluar negeri. Apa yang kami berdua pikirkan saat itu adalah, kami bisa berkembang di Amerika Serikat. Kami juga berencana menikah dan menetap di Amerika Serikat. Rencana hidup kami sangat jelas dan bisa dibilang sangat cerah. Tapi, apa hasilnya? Pada akhirnya, karena aku minum terlalu banyak di pesta itu, ibumu memanfaatkan aku dan memaksa Bibi Hall pergi. Menghancurkan kebahagiaan seumur hidup dan menghancurkan semua rencana seumur hidup. Mengapa? Selama bertahun-tahun, saya tidak termotivasi dan bingung. Saya berada di rumah sepanjang hari dan saya tidak terlihat seperti lulusan universitas terkenal. Itu karena ibumu merusak lintasan hidup saya. Saya tiba-tiba kehilangan arah dan motivasi untuk bekerja keras. Setelah mengatakan ini, Jacob tidak bisa menahan emosinya lagi. Dan dia menangis. Hidup hanya sekali, dan tidak dapat diperbaiki setelah hancur. Bagaimana kabarmu? Kamu hanya melihat seolah-olah akan menjadi ibumu yang teraniaya. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana rasanya aku hidup selama lebih dari 20 tahun ini? Bagaimana perasaanku? Claire menoleh. Dia tidak pernah berpikir ayahnya telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Bahkan lintasan kehidupan yang semula telah ditetapkan akhirnya mengalami perubahan yang drastis dan mengguncang bumi karena campur tangan pihak ketiga dari ibunya. Awalnya, ayahnya ingin pergi ke Amerika Serikat bersama Bibi Hall untuk belajar, menikah, dan menjadi pilar masyarakat. Tapi kemudian, setelah ayah dan ibuku menikah, ayah menjadi orang yang sia-sia di mata neneknya. Seorang yang lemah dan tidak kompeten yang tidak bisa membantu keluarga. Belakangan, ayahnya menyerah begitu saja dan menjalani kehidupan dengan bermalas-malasan setiap hari. Tentu saja ada alasan dia menjadi tidak termotivasi. Dan itu semua disebabkan karena campur tangan pihak ketiga dari ibunya. Ibunya menghancurkan hidup ayahnya. Ayahnya berubah dari seorang pelajar yang bersemangat menjadi pria parubaya yang putus asa dan tidak berdaya. Dalam 20 tahun terakhir, ayahnya pasti sangat dirugikan. Tetapi dia tidak pernah bercerita tentang ini kepada dirinya sendiri. Apalagi karakter ibunya yang meledak-ledak. Dia adalah penggagas semua kehancuran ini. Ayahnya pasti tidak punya cara menghadapinya. Jadi di keluarga ini, ayah tidak memiliki siapapun untuk bisa mengeluh. Keluhan ini harus dia tahan dan pendam sendiri selama 20 tahun. Memikirkan hal ini, Claire merasa bersalah pada ayahnya. Jadi, dia terisak dan menghibur. Ayah, jangan menangis, ini salahku. Aku hanya bisa menyalahkanmu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Aku mohon maaf. Jacob membuka matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Hei, ayah tidak ingin kamu meminta maaf padaku. Ayah hanya ingin kamu mengerti. Claire mengangguk ringan dan menghela napas. Aku tidak akan peduli lagi dengan urusanmu. Aku hanya berharap kamu bisa menangani hubungan ini dengan baik. Untuk Claire saat ini, dia mengetahui keseluruhan cerita dan tidak bisa lagi menghentikan ayahnya untuk menghubungi Matilda. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung Elaine. Demi menghormati ibunya dan keluarga tiga orang ini, dia tidak bisa mendukung ayahnya mengejar Matilda. Oleh karena itu, dia merasa satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah berhenti mencampuri urusan orang tuanya. Entah itu keluhan atau kemunculan mereka sekarang, dia tidak peduli lagi. Jacob tidak mengharapkan putrinya untuk mendukungnya. Tidak ikut campur adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. Jacob berkata dengan penuh semangat. Oh, Claire,
Kamu mau mengerti ini? Ayah benar-benar berterima kasih banyak. Claire menghela napas pelan dan berkata, Ayah, kamu jangan memakai jam tangan yang diberikan Bibi Hall di rumah. Jangan sampai ibu melihatnya dan memaksamu menjelaskan yang sebenarnya. Bab 1448. Aku mengerti. Jacob mengangguk dengan penuh semangat dan melanjutkan. Aku tidak akan pernah memakai jam tangan ini di rumah. Meskipun Charlie tidak berbicara sepanjang waktu, dia sedikit lega untuk ayah mertuanya ketika dia mendengar ini. Ini benar-benar tidak mudah bagi Jacob sebagai orang tua. Alasan dia mau menanggung Elaine selama bertahun-tahun terutama untuk Claire. Jika bukan karena putrinya, dia tidak akan bisa bertahan selama ini. Sehingga dapat dilihat dari sini bahwa mertuanya tidak sia-sia. Setidaknya cinta sebagai ayah pada Claire masih sangat besar. Selain itu, bahkan ketika dia ditanyai oleh Claire, dia tidak pernah mengatakan bahwa deritanya selama 20 tahun terakhir adalah untuk Claire. Jacob layak mendapatkan kata-kata cinta ayah bagaikan gunung. Kembali di Villa Elite Thompson, Charlie sedang mengemudi ketika dia tiba-tiba melihat Nanako yang mengenakan masker berdiri di gerbang Elite Thompson. Meski masker menutupi wajahnya, Charlie masih bisa mengenali wanita ini adalah Nanako berdasarkan bentuk tubuh, gaya rambut, dan gerak-geriknya. Melihat Charlie mendekat, Nanako tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke arah. Tapi dia melihat Jacob dan Claire di dalam mobil. Dia berhenti. Istri dan ayah mertuanya ada di dalam mobil. Charlie tidak bisa menghentikan mobil untuk menyapa Nanako. Dia juga tidak bisa menanyakan apa yang ingin dia lakukan di sini. Charlie terus mengemudi dan akan membuat alasan untuk keluar melihat-lihat. Ketika tiba di villa, mobil belum berhenti. Jacob sudah menyimpan jam tangan yang diberi Matilda. Setelah mobil berhenti, dia segera mendorong pintu keluar dari mobil dan menyembunyikan perhiasan di BMW-nya sendiri. Melihat ini, Claire menghela napas, lalu berkata kepada Charlie dengan suara rendah, Saya melihat ayah saya sangat sedih, dia pasti telah teraniaya bertahun-tahun. Charlie mengangguk dan berkata, Ayah, dia telah ditekankan selama 26 atau 27 tahun. Jika orang lain, mungkin sudah pingsan sejak lama. Claire bertanya kepadanya, apakah kamu sudah tahu tentang ini? Kamu tidak terkejut sama sekali. Charlie berkata, saya sudah mendengar semua ini saat saya menemani ayah ke reuni kelas di alma maternya. Claire mengangguk dan bertanya kepadanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Charlie berkata tanpa daya, ibu menghilang saat itu dan kamu sepertinya telah kehilangan jiwamu. Kamu hanya ingin menemukan ibumu. Saya tidak bisa bercerita. Claire mengangguk sedikit, dan menghela napas lagi. Charlie memikirkan Nanako, dan berkata, kamu dan ayah masuk dulu. Aku keluar sebentar. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin keluar dari larutan ini? Charlie berkata, aku mau membeli beberapa tablet perawatan hati untuk ayah. Dia mabuk. Claire berkata, aku juga pergi. Charlie mengulurkan tangannya. Kamu masuk dengan ayah. Jika ibu mengomel, kamu bisa sedikit membantu mereka berdamai. Bab 1449. Saat Charlie ke gerbang Elite Thompson, sudah tidak ada tanda-tanda keberadaan Nanako di sana. Dia melihat sekeliling beberapa kali. Dia tidak menemukan Nanako. Charlie yakin dia tidak salah. Meskipun gadis itu memakai topeng, itu pasti Nanako itu. Dia pasti datang karena ingin bertemu dengan dirinya sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba menghilang? Memikirkan hal ini, Charlie menahan napas. Dia benar-benar tidak tahu diagram otak gadis Jepang ini. Pada saat ini, Nanako sudah berada di kedai teh susu, menatap Charlie dari kejauhan. Dia melihat Charlie yang tampak sedikit kebingungan. Dia merasakan ada perasaan aneh di suatu tempat di dalam hatinya. Dia benar-benar datang untuk melihat Charlie malam ini. Pertandingan final akan segera tiba. Dia menyadari akan sulit mengalahkan Aurora, dan besar kemungkinan dia akan cedera. Pelatihnya mempersiapkannya untuk tidak berpartisipasi di final. Namun, dia merasa bahwa seorang seniman bela diri yang berkualitas mungkin tidak melakukan tindakan yang lain. Tetapi tekadnya tidak boleh kalah dari lawan. Jadi dia memutuskan untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi dan menyiapkan mental untuk kalah dan terluka. Dengan alasan ini,
Ayahnya sudah mengirim pesawat khusus dan tim medis top Jepang. Tim ini akan mengawasi Nanako selama final. Jika Nanako Ito terluka, mereka akan segera menyelamatkan Nanako dan akan langsung membawa terbang ke Tokyo untuk perawatan dalam waktu 3 jam. Jadi, kalau begitu, setelah naik ke atas ring, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Charlie lagi. Jadi Nanako ingin datang untuk bertemu malam ini. Saat dia sedang menunggu di gerbang Villa Elite Thompson, dia melihat Charlie mengemudi kembali. Dan dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik duduk di kursi belakang mobil. Membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu pasti istri Charlie. Pada saat itu, dia merasa sedikit tersesat. Dia merasa dia tidak boleh mengganggu pria yang sudah menikah. Jadi dia bersiap untuk kembali ke hotel. Tetapi meskipun dia akan pergi, dia masih ingin tahu di dalam hatinya apakah Charlie melihatnya dan apakah dia akan keluar untuk membahasnya. Akhirnya dia duduk dan memesan secangkir teh susu di toko teh susu ini. Dalam hati Nanako, perasaannya terhadap Charlie sangat rumit. Charlie telah melumpuhkan pelatihnya. Dia sedikit menyalahkan Charlie karena menurutnya Charlie terlalu kejam. Charlie juga sangat kuat, dan dia mengaguminya. Baginya, dia adalah master seni bela diri yang sesungguhnya. Charlie juga memarahi dirinya saat terakhir bertemu. Dia menjadi sedikit malu di depannya. Bahkan momentum dan kekuatan batinnya mempengaruhi setelah itu. Sehingga ketika dia memikirkan Charlie, dia selalu merasa Charlie ada di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa perasaan lembut ini lebih seperti cinta dan kekaguman rahasia. Dia telah menerima pendidikan bangsawan yang ketat sejak masih kecil. Kualitas psikologisnya sangat baik. Saat tumbuh dewasa, dia tidak akan gugup saat memikirkan siapapun atau melihat siapapun. Tetapi baru-baru ini, setiap kali dia memikirkan Charlie, detak jantungnya akan selalu meningkat. Jika Charlie tidak ada di depannya, dia masih merasa gelisah dan gelisah. Pada saat ini, saat melihat Charlie dari kejauhan, dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Selain itu, ketika dia melihat ekspresi Charlie agak menyesal, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Sama seperti ketika dia berada di atas ring, dia sangat puas ketika melihat mata Charlie ada sedikit kesulitan. Bab 1450. Nanako ingin memesan teh susu lagi. Dia berkata kepada pemilik kedai, "Bos, tambah 1 teh susu lagi." Pemilik kedai berkata, "Nona, kami akan tutup. Staf saya sudah bersiap-siap pulang. Saya tidak bisa membuat teh susu sekarang. Maaf." Oke, Nanako mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, dia melihat Charlie berjalan ke kanan gerbang Elite Thompson. Menuju jadi dia buru-buru memegang teh susunya dan berlari keluar. Charlie mengira Nanako sudah pergi. Jadi dia akan pergi ke apotek untuk membeli sekotak tablet pelindung hati untuk ayah mertuanya. Ketika dia datang ke pintu apotek, dia melihat ada poster besar yang tergantung di pintu apotek. Queen yang glamor memegang pil perut Jiuxuan. Dan ada slogan yang ditulis dengan tangannya. Obat baru, produk dalam negeri Cina. Saya percaya pil perut Jiuxuan. Di bawah, ada tanda tangan pribadinya. Charlie berjalan ke apotek dan menemukan beberapa orang sedang berbicara dengan penjual. "Hei, nak. Saya ingin pil perut Jiuxuan yang didukung oleh Queen. Saya beli 1 kotak. Aku juga 1 kotak. Saya juga." Penjual itu tersenyum dan bertanya, "Kalian semua menerbitkannya hanya untuk koleksi, kan? Bagaimana kamu tahu?" Salah satu pria bertanya kepadanya, "Kamu juga penggemar Queen?" "Ya." Penjual itu tersenyum dan berkata, "Saya penggemar Queen. Hampir semua orang yang datang untuk membeli pil perut Jiuxuan hari ini adalah penggemarnya. Bagaimanapun, ini adalah dukungan pertama untuk produk yang sebenarnya. Jadi layak untuk dikoleksi." Setelah berbicara, penjual itu berkata lagi, "Saya mendengar efek obat ini dengan sangat baik. Efeknya bagus pada berbagai ketidaknyamanan perut. Juga dapat digunakan sebagai obat cadangan." Seorang pemuda yang mendapatkan 1 kotak penuh pil perut Jiuxuan berkata, "Saya akan menyimpan kotak ini. Saya tidak ingin membuka dan menyatukan. Saya akan membeli lagi jika saya menekan. Saya akan menyimpan ini untuk koleksi." Charlie terkejut saat menyaksikan ini. Dia tidak pernah mengira pengaruh Queen akan begitu kuat.
Hiburannya akan berbondong-bondong untuk membeli produk yang dia dukung untuk koleksi. Tepat ketika dia terkejut, beberapa orang lagi datang. Mereka juga ingin membeli pil perut Jiuxuan. Setidaknya 1 kotak, dan bahkan ada yang membeli 10 kotak. Setelah akhirnya menunggu semua orang yang membeli pil perut Jiuxuan pergi, Charlie berjalan ke konter dan berkata, "Tolong bawakan saya sekotak tablet pelindung hati." Penjual itu mengangguk, memberikan sekotak tablet pelindung hati, dan berkata, "Halo, 39,8 yuan." Charlie berdiskusi, mengkodekan kode QR untuk membayar, dan kemudian keluar dari apotek dengan tablet pelindung hati. Ketika dia keluar, dia melihat ke bagian keterangan bahan obat pelindung hati. Dia berpikir, banyak pria mengadakan pesta dan minum alkohol, dan alkohol merusak hati. Tidak peduli seberapa banyak minumnya, alkohol akan merusak hati sampai batas tertentu. Oleh karena itu, pasti ada pangsa pasar yang besar untuk obat pelindung hati di dunia. Buku apokaliptik mencatat banyak resep klasik yang hilang. Bukan hanya resep untuk pengoperasian, juga ada resep untuk melindungi hati. Saat memikirkan hal ini, dia menyadari ada sesosok yang mendekatinya. Dia tanpa sadar mengerahkan energi spiritualnya dan bersiap untuk serangan balik defensif. Itu Nanako dengan mata besar seperti bulan yang cerah yang mendekatinya. Dia sedikit terkejut. Dia mengira gadis itu telah pergi. Ternyata dia masih ada di sini. Pada saat ini, Nanako itu malu dan gugup. Dia melihat wajah Charlie dari dekat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya menjadi panas, dan dia menyerahkan teh susu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Charlie, minum teh susu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.